ayam kampung yang bagus untuk kita pelihara. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Citawan Peternakan. Jangan lupa like, komen, dan share, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya agar saya mengupload video terbaru Anda tidak ketinggalan. Dan jangan di skip, tonton sampai selesai dan ikuti terus. Ini saya akan mereview beternak ayam kampung bisa melebihi keuntungan dari pekerjaan utama kita. Dari mana kita harus bisa melebihi keuntungan atau penghasilan dari pekerjaan utama kita. Beginilah teman-teman, biasanya kalau zamannya dahulu beternak ayam kampung memang dilepas liarkan ya teman-teman, dilepas liarkan. Memang tidak bisa untuk kita melebihi penghasilan utama kita kalau ayam kampung dilepas liarkan, seperti di zaman dahulunya orang beternak ayam kampung. Sekarang tidak lagi orang beternak ayam kampung dilepas liarkan dengan sekarang secara dikurungkan atau dibuat kandang dan sistem umbaran, teman-teman. Maka dari itu kita membahas penghasilan beternak ayam kampung bisa melebihi penghasilan utama atau pekerjaan utama kita. Itu memang bisa terjadi itu teman-teman, bisa melebihi dari keuntungan ayam kampung, melebihi pendapatan kita dan pekerjaan kita yang biasa kita lakukan, pekerjaan kita sehari-hari teman-teman. Itu bisa terjadi karena sekarang udah zamannya atau udah pola cara beternak ayam kampung udah ditingkatkan atau udah dibuat dengan secara sistem kandang atau diumbarkan. Teman-teman, saat sekarang saya berada di kandang ayam kampung saya sistem perblokan ya teman-teman. Inilah kondisi keadaan ayam kampung saya di saat sekarang yang saya review. Beternak ayam kampung ini bisa melebihi keuntungan dari pekerjaan utama kita. Dari mana langkah kita harus bisa untuk mengejar keuntungan dan pendapatan dari beternak ayam kampung ya teman-teman. Kalau kita mau beternak ayam kampung untuk bisa sukses dan bisa untuk mendapat penghasilan, kita jangan dilepas liarkan teman-teman, seperti orang beternak di zaman-zamannya dahulu. Sekarang tidak ada lagi orang beternak ayam kampung seperti di zaman-zamannya dahulu itu teman-teman. Kalau beternak seperti itu memang kita memang tidak bisa untuk mengejar keuntungan yang begitu besar atau begitu banyak. Kita beternak ayam kampung tidak perlu dari utama kita harus membuat beternak ayam kampung yang besar-besar dulu. Kita harus dari yang kecil, setelah dan kita mengembangkan bibit-bibit ayam kampung kita harus 1 ekor atau 2 ekor indukan saja dulu teman-teman, sambil kita belajar dan mencari ilmu pengalaman beternak ayam kampung atau memelihara ayam kampung atau memelihara DOC atau indukannya teman-teman. Maka dari itu kita harus belajar cara membuat pakan atau meracik pakan, tidak mengandalkan pakan pabrikan. Tapi kalau kita mengandalkan pakan pabrikan ya memang agak susah untuk mengejar untungnya.
Itu yang berikutnya, kita harus mencari bibit ayam dengan daya ramnya udah merendah ya teman-teman, atau tidak mengeram lagi. Karena kalau ayam kampung asli, kalau dia mengeram itu tidak tinggal, dia tetap mengeram. Tapi kita harus mencari bibit ayam kampung yang tidak mengeram lagi. Banyak jenis-jenis ayam kampung yang sekarang daya eramnya udah tidak ada, paling tinggal 5% daya eramnya teman-teman. Maka dari itu kita harus bagaimana menangani atau cara-caranya. Itu yang berikutnya teman-teman. Kalau kita mempunyai bibit ayam kampung yang daya eramnya tidak ada, ya kita harus membuat mesin tetas atau membeli mesin tetas. Mesin tetas itu tidak perlu bagus dan tidak perlu yang mewah-mewah teman-teman. Yang penting mesin tetas kita itu bisa untuk menghasilkan DOC. Memang kalau mencari mesin tetas itu tidak usah kita beri yang bagus-bagus atau yang sederhana saja teman-teman. Yang penting bisa untuk kapan ayam kita bertelur, kita bisa membuat telur itu menetas di mesin tetas yang kita dapatkan itu teman-teman. Dan yang berikutnya, kita harus bisa untuk cara merawat DOC supaya DOC kita itu tidak banyak yang mati dan tidak banyak yang sakit atau trouble. Itu kunci pertama kalau kita beternak ayam kampung, harus lolos dari perawatan DOC. Tapi kalau udah lolos dari perawatan DOC, tidak banyak yang matinya, mudah-mudahan kita itu bisa mendapatkan hasil dan mendapat bibit-bibit yang bagus karena kita udah bisa untuk merawat DOC. Dan ikuti terus teman-teman. Dan yang berikutnya, setelah kita mencari bibit ayam yang daya ramnya udah tinggal tidak seberapa, kita harus langkah-langkah yang berikutnya. Setelah kita beternak ayam udah ada perkembangan atau udah dapat DOC atau bibit-bibit yang bagus tadi, setelah itu kita kembangkan kembali. Kita harus langkah berikutnya untuk pemasaran ayam ini teman-teman. Kalau kita tidak bisa untuk mencari pemasaran ayam ini, memang susah. Kapan kita udah banyak punya ayam atau udah ratusan atau ribuan, kalau pemasarannya tidak bagus atau tidak tepat, kita bisa mengalami kerugian yang begitu banyak teman-teman. Kalau kita untuk mengandalkan tengkolak-tengkolak itu kita bisa tidak mendapat keuntungan. Dari itu kita harus bagaimana cara mendapat langganan kita atau tempat kita memberi ayam yang sudah kita besarkan itu. Kita harus mencari tempat-tempat yang membutuhkan ayam kampung. Kalau ayam kampung ini dibutuhkan oleh semua orang teman-teman, seperti rumah makan dan segala macam yang lainnya. Maka dari itu jangan kita sepelekan beternak ayam kampung. Jangan kita bilang beternak ayam kampung tidak mendapatkan keuntungan. Ini bisa melebihi keuntungan pekerjaan kita utama teman-teman dari hasil beternak ayam kampung. Tapi sesuai dengan solusinya atau penerapannya
kita bisa mendapat keuntungan besar, bisa melebihi keuntungan dari pekerjaan utama kita. Maka dari itu kita harus bagaimana untuk mendapat solusi-solusi untuk beternak ayam kampung yang benar. Mungkin sampai di sini dulu. Lain kali akan saya review tentang cara beternak ayam kampung dan yang lainnya. Assalamualaikum.